terangkat ke sorga, terangkat ke sorga. Dengar dulu, dua raja-raja 2011 udah. lalu naik kok gimana sih? Ini datanya lalu naik. Makanya baca dari awal aja sudah dikatakan. Coba yang jelas. Ketawalah kau, mentertawakan dirimu sendiri. Kau mentertawakan, malulah kau, harusnya malu itu beda lah. ya. Terangkat dengan naik itu beda ya. Terangkat dengan naik itu beda ya. Beda. Jadi gini loh, soal terangkat, dengar dulu soal terangkat dengan naik itu sama enggak? Dengar ya, dengar. Aku pernah dijawab. Aku pernah terangkat ke sorga. Aku punya pengalaman. Aku terangkat, bukan naik. Oh iya, ketawalah kalian, ketawa. Ya, ketawalah kalian. Bocah, lu yang murtad tuh, balas tuh. Aduh, Mau tahu nggak tentang pengalaman aku terangkat? Mau tahu nggak? Kan serius yang angkat Mau kamu. denger nggak? Dek, gini Mau loh, Dek. denger nggak? Dek, Mau dengar denger dulu. nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Emangnya segampang itu kalau kecil-kecil ini? Silakan. Ketik aja udah. Bang Santo Enggak, aku pakai Bible. Dari Bible. Kasih Iya, dari Bible. ini dulu. Kasih jeda dia 1 jam. Kasih jeda dia 1 jam. Ini kan nyari. Yang sabar yang sabar, semangat yang. Enggak, WhatsApp ini kamu udah syahadat atau belum? Kan separuh-separuh. Besarkan dia, Bang. Lihat ya, aku Bang lagi Sep. cari nih. Lihat, aku lagi cari. Siap. Ini siap. Atas dia, taruh di atas. Taruh di atas saya. Nanti sih. Saya biasanya di atas, karena dia di atas saya nggak apa-apa. Lu syahadat kayak. Bang sabar, nanti disyahadatkan ulang tuh si WhatsApp itu. Udah kemarin murtad dia gara-gara dibaptis, dia kurang ajar dia. Belum cukup baptisnya, kurang 2 galon kemarin. Untungannya syahadat. Cari aja dulu, Dek. Iya, Fokus aja yang dicari. fokus. Iya. Iya, ini lagi dicari kecil-kecil ini. Kenapa sih digituin? Alkitabku. Sabar dong, kalian ini. Iya. Sabar. Jangan gitulah, Bang. Semangat, Beb. Yanto, Nggak apa-apa, nanti. Beb. Tenang, Beb. Aku nggak ketahuin Santi, aku ketahuin Kinamo. WhatsApp bacot. Berapa satu raja-raja berapa? Dua raja-raja Terserah dua yang dua raja nggak apa-apa. dua raja-raja Saya aja dua ini dua dua raja-raja raja. 2 nomor 11. Silakan. Dua raja-raja 2. Muhammadnya udah aktif, Kak. Sedikit aja, ini aja saya nanti lanjut teman-teman, karena saya ada urusan juga sedikit. Nora nanti lanjut ya. Kalian mau ketawa mau kayak manapun ini WhatsApp yang dengan lanjut Yesus antara berbeda. murtad dengan apa? Kafir. Ini tunduk kita sama dulu. Ayat berapa?
Dua Raja-Raja ayat berapa? Kedua nomor 11. Ayat 11. Dengerin ya. Elia naik ke surga. Elia naik ke surga judulnya ya. Judulnya aja udah naik. Katanya Ya terangkat. dengar. Cukupnya. Aku baca dari awal ya. Mudah-mudahan paham ya. Iya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Menaikkan. Terus dong. Itu naik. Baca ayat 1. Makanya baca ayat 1. Naik atau apa? Menjelang, Menjelang, dengar. terus. Menjelang Terus, baca saatnya terus. Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Menaikkan. Elia dan Elisa sedang berjalan-jalan di Gilgal. Terus. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupnya sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Israel di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga, Dengar dulu. Dua Raja-Raja nomor 11. udah. Lalu naik kok gimana sih? Ini datanya lalu naik. Makanya baca dari awal aja sudah dikatakan. Ketawalah kau, Lalu, mentertawakan dirimu Saya baca sendiri. ya. Kau mentertawakan, malulah kau, harusnya naik itu malu beda lah. ya. Nggak terangkat dengan naik itu beda ya. Nggak harus angkat dengan naik itu beda ya. Beda. Jadi gini loh soal terangkat, Nanti. dengar dulu Ya, soal terangkat terangkat, dengan dengar. naik itu sama nggak? Dengar ya, dengar. Sama apa enggak? Itu terangkat. dijawab. Aku pernah terangkat ke surga. Aku punya pengalaman. Aku terangkat, bukan naik. Oh iya, ketawalah kalian, ketawa. Ya, ketawalah kalian. Lanjut. Bocok, lu yang murtad tuh, balas tuh. Amat sih Mau pada. tahu nggak tentang pengalaman aku terangkat? Mau tahu nggak? Kan sering Nggak, saya gini loh, ngangkat Dek. Mau kamu. denger nggak? Dek, gini Mau loh, Dek. denger nggak? Dek, Mau dengar denger dulu. nggak? Di dalam dua Raja-Raja dua nomor Nanti 11. ngapain terangkat itu? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda, gitu. Baru memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga. Nah, pertanyaan tadi di dalam naik kan di situ, naiklah Elia ke surga sama seperti Yohanes 3:13 tuh. Nah, menurut data ini, menurut data ini Wahyu 21 nomor 8, pendusta ini akan digarami, Udahlah, kalian di kalian neraka mau karena berdusta. cari-cari. Udahlah kalian mau cari-cari apapun, di ayat 1 saja sudah mengatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan. Berarti kan Menaikkan, kalau Elia kan? naik dinaikkan. Nah, naik Dinaikkan berarti oleh naik kemana Tuhan. itu? Naik kemana? Naik kemana dulu? Ke sorga. Nah, ke surga. Tapi katanya cuma Dia dinaikkan gitu loh. Jadi Kata kalian Yesus- paham ya. iya, Kalau kata Yesus itu Yesus- naik, Iya, kalau naik kemana? Elia itu dinaikkan Ya, dinaikkan. Yesus naik ke kemana? sorga, ke sorga. Nah, Elia kemana? Destinasinya kan sama. Katanya nggak ada iya. Elia kesana. kan katanya ke surga. Tapi Padahal destinasi Yesus- sama jangankan ke sana. itu. Udahlah kalian nggak usah mau pahami kitab orang. Lanjut, teman-teman, Semakin lanjut, kalian lanjut. paham kalian semakin Lanjut, stres lanjut. Yang kalian. menjadikan permasalahan itu kemudian klaimnya bahwa di sana itu tidak ada yang naik ke tempatnya itu, ke surga itu. Iya, tidak ada yang naik. Destinasi Dengar, ternyata dengar ya. Kata-katanya ada yang begini. lain yang ke situ. Kata-katanya begini. Bagaimana sih? Kata-katanya begini. Ya. Tidak ada seorang pun yang naik dan turun. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga dan turun. Ingat, Gini, ada Dek. bahasa turun. Kemampuan naiknya Dari atau surga. destinasinya masalahkan sebentar. Yang dimasalahkan Ya, ini kemampuan naiknya atau destinasinya. pekerjaannya Mana? tidak ada seseorang yang naik Enggak, dan yang turun. Klaimnya begini, tidak ada orang yang di surga gitu atau naiknya ke surga atau naiknya masalahnya di pekerjaannya. Ya Kan tidak gitu dulu. ada karena sebentar karena sebelum Henok ada Yesus sudah ada, dia sudah di surga, tidak ada selain Yesus. Henok itu setelah dunia ini tercipta, setelah banyak manusia, Adam dan Hawa. Dengar, Adam dan Hawa juga kan bersama dengan Allah di surga sana. Sebelum Yesus Adam ada dan udah Hawa. ada Anu. Izin saya sapa Iya. dulu yang baru bergabung Jadi ini. Henok Bang ini Andi, sebelum Bang Andi Abraham Cimon, itu duluan Yang Abraham. Saya sapa yang baru bergabung. Bang Andi Cimon, mohon izin Islam atau Kristen? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Saya mohon izin ya Bang Andi Cimon, Bang Bob, saya izin saya turunkan dulu ya supaya ada teman Kristen nanti biar bisa bantu Kak Yanti ya untuk diskusi di sini ada. Apa yang dibantu? Aku sendiri pun mampu kok jawab kalian. Oke, Apa baik, yang ya. dibantu? Assalamualaikum Baik, host, mampu ngarang Yanti kau. Iya. Silakan Kak Nora, ini sama Kak Nora aja mungkin ini ada narasumber kita. Kak Nora silakan. Begini loh, dia harus enggak, dia tahu nggak persamaan dengan naik diangkat. Setahu saya diangkat itu naik, kecuali diangkat turun itu tuh cemana itu. Nora, kamu paham Iya. nggak? Dinaikkan dan naik. Coba kalau ada anak sekolah nggak naik kelas, dinaikkan dan dia naik. Coba. Oke. Kau pikir aja, ada anak kelas 1 ya, ada anak kelas 1 dinaikkan ke kelas 2, apa dia naik sendiri? Coba, mana bedanya? Bisa nggak Oke, membedakan? sekarang Kalau nggak Yesus- bisa, udah. Oke. Jadi sekarang yang di surga ini siapa? Yang di jangan di Ya, yang di surga ini siapa? Maksud Yesus lah. Ya, sekarang yang di surga ini siapa? Yesus lah. Bukan kalau Yesus kamu di surga, mana dia? Banyak loh. Kalau kalian bisa mau baca banyak. loh. Siapa yang kamu bilang banyak itu maksudnya apa? Bukan banyak loh yang mengatakan kalau Yesus saat ini dia sendiri berkata, aku akan Oke. pergi ke sana di mana Siapa aku yang berada. menyaksikan? Nggak usah gini Kak Yanti. Kalau sama aku nggak usah terlalu panjang, nggak usah dijelaskan. Ya, nggak Apa yang saya tanya itu panjang, hanya memang jawab. begitu kok, Siapa? emang begitu Siapa? kok. Oke, siapa? Oke. Telinga pasang. Siapa yang menyaksikan Yesus ke surga? Banyak 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Oke, Namanya kalau siapa? 500 Di hari pasang ketiga. mata. Oke, kalau 500 pasang mata yang menyaksikan, sejarawan mana yang mencatatkan bentuk surga itu seperti apa? Yang kamu tuh mau bentrokin tentang sorga dengan duniawi. Sejarah itu tentang duniawi. Tidak, Sorga begini itu loh, tentang sorga. begini. Kau mau Begini, bentrok? Yanti, sabar dulu. Makanya saya bilang Kamu kalau yang diskusi nggak sama sabar. saya, kamu mau dengar mau dulu, bentrokan. diskusi sama saya tuh nggak usah bahasa- panjang. Nggak usah kamu menjabarkan kibulan pendeta. Nggak usah. Dulu, Kalau saya kalian mau nggak mau kasih tahu. dijabarkan, udah males. Tunggu dulu, saya bilang begini, contoh. Ya udah turun kau. Kau nggak usah jabarkan, kamu bilang 500. Ya, Harusnya ada catatan sejarawan mencatatkan. Diam dulu kau wacot kafir. Ada catatan sejarah. Lu diam dulu wacot. Orang ngomong, lu motong. Makanya lu baptis dulu. Lu syahadat dulu. Gua dengar lu syahadat baru gua percaya. Lu kemarin dibaptis. Gua kesel lu dibaptis. Gitu ya. Denger ya Kak Yanti ya. Kak Yanti yang caem. Walaupun dijanjikan Yesus bersundal bila masuk surga. Baik. 500 mata memandang Yesus naik ke surga. Otomatis 500 orang ini akan menceritakan bagaimana bentuk surga. Karena apa? Keinginan terbesar manusia itu adalah masuk surga. Sejarawan mana yang mencatatkan bentuk surga Kristen ini yang dilihat mereka ini seperti apa? Karena begini, Al-Quran aja mencatatkan apa? Al-Quran aja Allah berfirman bagaimana fenomena yang sudah dilegitimasi langsung oleh ahli sains bahkan sejarawan, ada dua laut yang tidak bertemu, ada api di dasar laut. Itu sudah fix gitu loh. Jadi sejarawan mana yang mencatatkan bentuk surga Kristen yang dilihat orang Kristen itu seperti apa gitu loh. Kamu paham nggak? 500 mata memandang Yesus naik ke surga. Sementara original bahasa Yunaninya itu bukan ke surga, bukan paradiso, tapi uranio. Kau nggak usah sedikit Bang Sidik, kau banyak aja lah. Nora, izin. Lanjut. Analoginya gini, Nora. Ya, jadi gini, analoginya gini loh Nora. Karena waktu itu kan mereka itu kan di mana itu terus mereka lihat naik ke langit sebenarnya ya. Terus mereka pun menyaksikan naik ke surga itu. Kan dia kan ya, ini misalnya ya dia terangkat kan. Ya kan mereka itu di bumi nih, di suatu tempat lah. Tapi kan secara logika ini kan cuma lihat dia naik gini kan. Tapi kemana itu? Kan kok ke surga katanya? Emang dari mata memandang kelihatan surga itu?
Kan gitu, Ya, itu yang dimaksudkan tadi. Izin Bang Santo, izin Bang Santo, saya sapa dulu tamu yang baru bergabung. Ya, ya, Gondrong, Siapa ini selamat cari siang, rame ini? Assalamualaikum kalau Islam. Gondrong, selamat siang, assalamualaikum kalau Islam. Islam bang, Islam. Oh iya, izin Bang ya di bawah dulu ya Bang, mohon maaf. Ini Oke. supaya bisa buat teman-teman Kristen ya. Oke. Iya, makasih banyak Bang supportnya Bang. Iya Cepek, selamat siang Cepek. Nah, pagi. Iya, silakan Cepek kalau mau menanggapi yang disampaikan oleh Bang Santo atau Bunda Nora, silakan. Makanya kalau ada Sama orang-orang Nora aja, semuanya nggak beragama, nyambung, cuman kasih kisi-kisi aja. orang beragama menganggap Nggak bisa. orang-orang beragama menganggap ada sains di dalam agama itu orang-orang oon. Karena Sains itu apa sih tidak sebenarnya, pernah Cepet? menyangkutkan Cepet, secara penelitian, Sebentar dulu, WhatsApp, sebentar dulu. ada Kamu yang bilang menganggap diteliti. Ya kalau Kamu bilang berbicara menganggap tentang oon. sains, Turun kok tai. Di bawah aja Cepet dia tai, tinggal, tunggu cuma saja. rame-rame aja itu dia. Tai babi dia tuh, tai babi dia tuh. Turunin aja. Begini cepet Turun kok gila mau diskusi. Iya. Ini anti rungkat apa enggak ini? Cepet tai, dengarkan saya ya tai. Kau kalau makan babi jangan ikut tainya kau masukkan ke telinga kau. Saya sudah enak muak nengok kau. Kau bilang sains itu bodoh, ya. Kalau tidak ada orang ilmu sains, kau tuh tidak akan bisa pinter. Lagian begini, oten pemakan anjing kok bisa pula pinter. Sejak kapan? Baca Bible kau yang gabrul. Hari pertama diciptakan terang, dipisahkannya terang itu dari gelap, terang itu dinamai siang. Sementara hari keempat itu diciptakannya matahari dengan bulan. Bagaimana memperhitungkan hari matahariannya yang belum ada, Cepek? Makanya kalau kau makan babi, jangan kau colok dulu tuh babi, baru kau taiknya kau taruhkan ke dalam telinga kau. Bodohnya minta ampun. Saya menceritakan di dalam Al-Quran, di mana ada api di dalam laut. Itu tercatat dalam Al-Quran. Bisa nggak kau buktikan dalam Bible kau? Penciptaan matahari kok bisa hari keempat? Masya Botolnya Allah. minta. Nora, I love you, Bunda Nora. Diam lo, lu sudah syahadat belum? Syahadatkan dulu dia Bang Sidik. Muak aku nengok nih. Aku setengah galon belum cukup. Kinamu sasaran terus kinamu nih. Iya, dia kemarin kan. Ini kan apa, dia menerima itu apa? kami Menerima itu kan suap. punya kisah yang dulu. Maksud saya janganlah kita bawa di ruang ini kan masa lalu Kisah kita itu ya. apa? makanya di dalam sains itu, Enggak, diam di dulu kau dalam cepet. sains itu ada Diam dulu. Kisah apa? Jangan kau buat fitnah. Hei, cepet. Enggak, Sekarang enggak. gini, oke. Kau bilang gini, spill Tuhanmu biar ku teliti. Oke, sekarang spill dulu. Bagaimana? Berapa bulu jembit Tuhan kamu? Coba. Spill dulu. Berapa bulu jembitnya? Kan Tuhan kamu berbulu kan? Kamu berbulu nggak? makanya agama tidak berbicara tentang materi. Kalau kau berbicara Turun kau tai. Aku Nyambung bilang. Cepek. Kau Gila. minta spill, Tuhanku mau diteliti. Tuhan kau saja berbulu. Minta berapa biji bulunya di dalam tubuhnya. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Sampai biji-biji apanya semua. Usah kau di sini apa kali kau? Udah enak aku nengok kau tuh. Kau Tuhan kau jadi cambuk diludahin aja nggak pernah mau kami bilang di apa? Banyak kali cerita kau. Cepet dari dulu gitu Nih, dia. kau sama- Nggak masuk akal dia ngomong. Enggak apa ya? Dia kayak Kristen apa dia nih? Nggak tahu aku. Dia kan cari rame-rame aja itu, iseng aja ini. kan diturunkan, makanya opsi Turunkan Naik lagi, turunkan lagi, naik turunkan lagi. lagi. si Tuhanmu. Kita curup aja dia nih. Enggak, sekarang oke. Sekarang Tuhanmu siapa? Aku pengen tahu deh. Dari dulu aku kalau diskusi sama kau nggak pernah aku jelaskan Tuhanmu. Coba Tuhan kamu siapa? Tuhanmu siapa? Open kamera aja nggak mau dia. Dia kalau open kamera di rumah Bang Zuma dia pakai masker, ditendang sama Bang Zuma. Iya, makanya Ayo. kalau berbicara sains itu ada yang Oke, sekarang diteliti berupa Tuhan- apa? Berupa oke, materi oke, contohnya. oke. Nah, Makanya lalu Tuhan Anda kamu berbicara siapa? sains tentang Tuhan, apa yang mau diteliti dari Tuhan? Coba. Nah, Tuhan kamu siapa? Sains itu bukan Ada nggak meneliti yang cerdas di Tuhan. sini? Sains Sains itu itu ranahnya meneliti penelitian, fenomena. observasi, ada yang mau diteliti.
Nah, oke, sekarang Ada api di dasar laut. materi yang Api di dasar laut, oke. Tuhan, Api di aku dasar bicara laut itu ada apa enggak? Tuhan. Api Tidak di dasar ada laut api di ada dasar enggak? laut. Nah, Aku itu bicara benar nggak? Tuhan di dalam ranah sains. Apa penelitian? Asu, saya tanya api di dasar laut benar ada enggak? Saya tidak suruh Tuhan itu diteliti, tolol. Api di dasar laut itu adalah Tuhan. Keajaiban dari Tuhan yang dimana Allah membuat suatu keajaiban itu tercatat di dalam Al-Quran. Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW memberitahukan ada keajaiban yang dilakukan oleh Allah. Tercatat nggak di dalam Bible kau? Bible kau aja tidak bisa dibuktikan oleh sains. Artinya apa? Nah, pertanyaannya begini, apakah kitab suci kamu itu ada keajaiban yang ditunjukkan oleh Tuhan kamu? Keajaiban fenomena dunia. Itu maksud saya. Fenomena keajaiban di dunia ada dibuktikan oleh Al-Quran. Salah satu api di dalam laut, di dasar laut, terus dua laut yang tidak bertemu. Itu bukti gitu loh. Kalau diskusi itu bukan keajaiban, kau meneliti Tuhan, tolol. Tuhan kau aja diteliti kok bisa berdarah-darah Tuhan kamu. Apa hebatnya? Orang sains itu meneliti keajaiban dunia, bukan keajaiban Tuhan. Bukan Tuhan yang mau diteliti. Ngapain kau teliti Tuhan? Tuhan kau berpidong aja, bagaimana bentuknya aja kita nggak tahu. Diam bang, sabar orang begitu ngomong. Lu diam, mocot. Lu jangan buat apa? Iya, itu ada si Bang Karol, kakak. Si Carol ini pemakan apanya nih? Pemakan. Carol. Sayur. Carol. Ya. Carol, kalau kamu nggak makan daging, nggak ada karbohidrat. Nah, justru karbohidrat itu ada di nasi contohnya. Ya, jadi bagaimana ada orang yang tidak bisa beli nasi? Nah, protein juga ada di tempe, tahu dan lain-lain. Protein dari daging maksudnya. Nah, apa beda sih protein daging dan protein hewani, nabati? Nah, ini saya Kaisar ini Jalan saya penasaran hewani Tuhan. dan nabati. Punya tulisan Arab. Oke. Coba kamu Kaisar, Tuhannya Islam hanya tulisan Arab. Terus Tuhannya kamu tulisan di mana? Di apa? Tuhan kamu tulisannya tuh di salib, Inri. Itu doang. Inri ya kan? Coba Kaisar. Kaisar. Iya kan? Tuhan kamu kan tulisannya di salib, tulisannya Inri. Tulisan Coba doang, dulu. itu cuma tulisan kayak tulisan ular-ularan, tau gak tulisan ular-ularan tuh, seperti nama Nah, mantan terus saya kalau itu. Tuhan kamu bagaimana? Tulisan Tuhan doang, kamu gimana? Ya Tuhan kamu? kagak ada faedahnya, cuma tulisan doang, cuma disakral-sakralkan Terus Tuhan saja. kamu faedahnya ditampar itu untuk apa? Buka aja bahas iblis dulu. Jangan marah dulu, jangan marah dulu, Enggak, Neng. Bener nggak? Tuhan kamu dicambuk, ditampar, diludahin itu faedahnya untuk apa? Kayak begal gitu untuk apa? Sekedar tulisan, itu mah yang disakralkan. Enggak, taruh di saya tinggi. nggak apa-apa. Kalau sekedar tulisan nggak apa-apa. Tapi masalahnya Tuhan kamu ditampar, dicambuk itu faedahnya untuk apa? Dikasih anggur asam, dicocol, ditelanjangin itu untuk apa faedahnya? Saya baik-baik nanya loh. Bapak kau aja kalau ditelanjangi malu kan? Ini Tuhan kamu ditelanjangi faedahnya untuk apa? Ngambek kan? Ya enggak? Enggak, ya Allah. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu ditampar enggak? Dicambuk enggak? Diludahin enggak? Ditombang enggak? Itu faedahnya untuk apa? Faedahnya buat nebus dosa Muhammad. Nebus dosa siapa? Pelacur. Dosa Muhammad bin Abdullah. Pelacur yang lagi melacur baru dikatakannya seorang pelacur duluan masuk surga itu faedahnya. Bukannya kau mantan Itu pelacur, coba ngaku-ngaku Matius mantan pelacur, 31. Nora. Matius 21 Nora, kau kan ngaku mantan pelacur. Nah, Nora, gini, Tuhan kamu tangannya dilubangin dan menjanjikan Nora, pelacur duluan masuk surga apa itu- faedahnya? Pelacur duluan masuk surga itu apa Tuhanmu faedahnya? yang di dinding itu tulisan kayak ular-ular itu Tuhan itu seperti itu. Anjing kalau nggak bisa diskusi ya kayak begitu. Ya,
Anjing kalau nggak bisa diskusi kayak gitu. Kamu bilang tulisan Tuhan kamu yang kayak ular-ular itu, saya tidak peduli mau tulisan kayak ular-ular mau kayak apa, itu pemikiran pemakan anjing. Tapi masalahnya yang saya tanya, Tuhan kamu faedahnya ditampar untuk apa? Menebus dosa Muhammad, kau bilang. Aku pernah Ya kan? booking emaknya Kaisar nih dulu. Nabi kami itu tidak perlu ditebus dosanya, bahkan dia memberi syafaat kepada umatnya agar bisa masuk surga. Dia tangannya sampai bolong, lambungnya ditombak, ternyata dia mendahulukan pelacur duluan masuk surga. Pemungut cukai dengan pelacur itu duluan masuk surga. Apa patennya kalau pelacur duluan masuk surga, woi? Mau ngapain itu? Bunda Nora, gimana kalau bertanya sama Dola, faedahnya apa? Aku nggak ada dola. Nanti kalau aku bertanya sama dola, aku saingan sama dola dong. Yesus ditampar. Gak hebat Tuhan kamu. Kalau Nabi saya ditampar, diludahin, itu manusia. Lah kalau Tuhan ditampar apa hebatnya? Katanya Maha Kuasa. Jangan bilang Maha Kuasa. Ya. Tuhan Maha Kuasa bisa ditampar. Itu gak hebat gitu loh. Yang bagus-bagus lah Kaisar kalau kita berdiskusi. Tadi kamu nanya, ya saya jawab gitu. Ya, ini Mbak Sri Elang disapa dulu. Saya mau bangunkan dulu. Selamat siang Elang Aidar. Elang, selamat siang. Jawab Ran. Pingsan ya nyampe di atas tuh, tahu ada Kak Nora. Elang, selamat siang. Belum sarapan apa? Elang Idol. Dia nggak tahu buka mute. Tahu dia, cuman dia kayak begitu. Ini kali apa namanya? Oh, dia Kristen. Iya Kristen, dia Kristen. Lang Ran. Nah, tuh dari suara. Iya, assalamualaikum. Iya, selamat siang Lang. Iya, assalamualaikum. Sehat adindaku hari ini. Ya, silakan Lang kalau mau. Cocoknya sama si WhatsApp. Kinamo, lu sama dia, lu mantan murtad kemarin kan? Lanjut. Kawan saya. Dia sahabat guru ndak Elang Adinda Nora. Nggak bisa. Karena udah banyak trauma, Singa Raja ya trauma. Ya kan Adinda Adinda trauma. Di Dinamo itu ya. Siapa namanya? Inamo tuh. Siapa namanya nih? Si Bodet. Siapa namanya? Astagfirullah. Idama. Bukan. Saya ini sahabatnya Adinda trauma. Saking kami akrab jadi namanya jadi trauma. Ada lagi Singa Raja itu alegoris. Dia Elang ini guru besar saya, guru besar anunya. Adinda trauma tuh. Ben kau masuk koma, kamu bilang itu kemarin udah gimana, nggak mau lagi, sekarang udah naik lagi. Kenapa Adinda trauma? Jadi sini santai dengar Dengar orang bercerot ya. Oke, Adinda Nora. Diskusi dulu sama Bunda Nora. Iya, izin saya sapa dulu. Saya sapa dulu yang baru bergabung, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Islam Bang. Islam. Ini cuma ingin ini aja apa sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nora, semangat, dan untuk apologet Islam semuanya. Alhamdulillah. Dari Barat, Lembang, Bandung Barat. Ya, terima kasih ikhwah. Udah turun aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ya, lu mah nggak usah ikut-ikutan, lu mah kan raja neraka. Oke, apa kita sama guru ndak Elang Adinda? Masa lu bagiannya di neraka ikut-ikutan? Gimana ceritanya sih lu Lang?
Udah cepatlah apa yang ditanya sama guru ndak Adinda Nura tadi yang cantik dan manis apa saya malas. Alhamdulillah subhanallah. Sudah lama Masya Allah. Ya kan? Iya Bang Afgan, mungkin ada yang mau ditanya ke si Elang tuh, si Elang Bodol. Afgan itu 2 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu dia syahadat di rumahnya siapa itu Adinda Afgan sama loading siapa itu Mana bang? bukan yang 2 hari yang lalu yang syahadat kan Adinda 2 hari yang lalu kan di Komalnya siapa Syahadat di masjid. oh Syahadat bukan di masjid. oh bukan sama loading sama siapa itu oh. Oke, tafadol Adinda semua. Bang Wacat ini mau diladenin nggak Bang Wacat? Siapa ya lah? Gitu-gitu aja dia tuh. Astagfirullahaladzim. Karena ada yang sudah mengerti di Kristen. Alhamdulillah. Adinda Coba sudah tanyakan sama mengerti. itu, coba Lang, teman-teman Lang. Lang, coba jelaskan itu. Ini dia tidak mengerti, ada yang tidak mengerti di Kristen. Ayo, Oke. Bang tanya Bang. Kalau oke. Adinda Afgan ini bentar Afgan. Jadi puji syukur alhamdulillah bahwa Adinda bisa mu'alaf. Kenapa? Bahwa akan menggenapi nubuatan tentang Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Oke, tafadhol selamat ya. Oke, tafadhol apa yang ditanya? Syukron. Ya Gan, Afgan. Ya. Ini Yesus itu Tuhan apa enggak? Astagfirullah. 2000 tahun yang lalu cuman ini. Tidak, ada lagi sama tanya, ada lagi. Dia kan ada lagi. Yesus itu ya agak banyak gitu. Yesus itu dikatakan Apa Tuhan jawabannya? karena itu gelarnya atau sebutannya, dan dia manusia karena dia adalah firman, adalah Allah hakikatnya menjadi manusia. Jadi Yesus itu siapa? Manusia. Ya, jadi Soalnya gini, ada cerita bang. Gini. Gini kan waktu aku di gereja itu kan ada pendeta ada bilang bahwa Yesus ini Kristen. Nah, kemudian saya berpikir gini, kenapa kalau Yesus itu Kristen? Terus kalau emang gunanya salib itu untuk menghapus dosa-dosa umatnya, kenapa enggak dihapus? Ya, memang karena Yesus itu Tuhan, kenapa enggak langsung dihapus? Kenapa harus disalib gitu? Itu yang saya tidak bisa mengerti. guru datang Kayak saya mualaf. bisa guru datang gape. Oke. Pertanyaan Adinda. Jadi Adinda membuktikan bahwa Adinda nggak pernah ke gereja. Kenapa? Karena Adinda mengatakan ada pendeta mengatakan Yesus Kristen. Kalau ada pendeta atau roh mengatakan Yesus Apa Kristen, hubungannya sama gereja? Yang ditanyakan apa? Kenapa Yesus bentar dulu harus katanya disalib? kan. Nggak langsung menghapus dosa kalau memang dia Tuhan. Bentar dulu Nggak usah Adinda dia muter-muter. mengatakan pendeta mengatakan Yesus Kristen. Di situ dia nampak Nggak ada urusannya sama pendeta, yang ditanyakan Yesus. Anda bang. Dia nggak pernah ke gereja. Bentar dulu Adinda, jangan trauma. Masa dia mengatakan, pendeta mengatakan Yesus itu Kristen? Ini nggak ada urusannya Artinya sama dia nggak pendeta, pernah yang ke ditanya gereja. Yesus. Kenapa lo jawab pendeta? Karena dia mengatakan tadi, pendeta mengatakan. Katanya pendeta itu Yesus itu Tuhan loh. Kamu bilang tadi Yesus itu Kristen. Astagfirullahaladzim, udah berdusta. Tuhan, saya bilang Tuhan. Saya bilang pendeta bilang Yesus itu Tuhan. Saya berpikirlah di situ. Saya berpikir kenapa kalau Yesus ini Tuhan, kenapa harus dia disalib? Kan Tuhan itu kan maha segalanya. Kenapa tidak menghapus saja seluruh dosa-dosa umatnya? Kenapa harus juga disalib untuk menebus dosa-dosa? Gitu. Oke, yang pertama Adinda kalau diskusi sama guru ulang itu jangan gugup ya. Yang pertama, kedua. Jadi karena udah
bagusin bahasanya bahwa pendeta mengatakan Tuhan karena kata Adinda tadi Yesus itu Kristen, jadi makanya saya bantah, artinya Adinda nggak pernah ke gereja. Oke. Kenapa Guru tadi udah sampaikan? Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena itu gelar sebutan di dalam Dia, ya. Terus kenapa Dia menjadi manusia dan mati? Kenapa? Makanya kita baca di Matius 20 ayat 28. Aku datang. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan Dia mengatakan tadi kenapa Yesus Tuhan itu mati? Salib, nggak langsung menebus dosa aja. Sudah hapus dosanya lo manusia. Kan katanya Yesus tuh. Iya gitu. Itu jangan muter-muter. Kenapa nggak langsung dihapusin aja? Kenapa nggak langsung dihapusin? Kan Tuhan kan maha segalanya gitu. Itu karena Tuhan tidak mampu menghapus dosa, makanya kemudian dia harus mati di tangan ciptaannya. Lah, masa Tuhan nggak mampu? Sedangkan Tuhan itu maha segalanya gitu. Iya, maha segalanya tidak mampu itu. Oke, bisa Guru tanggapi, makanya jangan dipotong Gurunda dulu, jangan dipotong Gurunda. Kalau cara berpikir Adinda, kalau memang Allah itu Tuhan itu mengampuni, ya udah diampuni saja, kan begitu maksud lo, iya kan? Bahkan dalam iman Adinda, orang Nasrani pun nanti dan Yahudi menjadi penebusmu, paham? Dan kemudian mencium batu hajar aswad. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus disalib, nggak langsung menghapus dosa seluruh manusia saja? Katanya dia Tuhan Maha Kuasa. Karena Allah itu kasih dan adil. Yang ditanya Yesus, katanya Yesus Tuhan. Astagfirullahaladzim. Jangan lari ke Allah, jangan lari kemana-mana, jangan lari ke Hajar Aswad. Yang ditanya, kenapa Yesus katanya Tuhan kok harus disalib dulu untuk nebus dosa manusia? Karena katanya tadi kan, abrakadabra, bim salabim, jepret, seluruh dosa manusia terhapuskan. Itu kan katanya Tuhan. Terus kenapa Allah Subhanahu Wa Taala Rasul orang yang kenapa ke Allah nggak ada urusannya? Allah yang ditanya Yesus. Terus kenapa harus orang Yahudi orang Nasrani jadi penebus? Iya, yang ditanya Yesus, kenapa Yesus harus disalib nebus dosa orang? Jadi dia cacat logika. Dia mengatakan kenapa harus Yesus mati disalibkan baru menebus dosa kan? Lah iya, kenapa katanya Yesus Tuhan? Terus kenapa dengan imannya orang ya, Yahudi orang Nasrani jadi penebusnya? Katanya Yesus kenapa Tuhan? Allah? Kenapa nggak langsung tebus dosa manusia, nggak usah pakai mati? Menggunakan Yahudi dan Nasrani untuk menjadi penebus. Kemudian kenapa harus mencium batu hajar aswad itu menghapus dosa besar habisnya? Yang ditanya Yesus. Astaga. Iya kan? Kenapa harus Yesus itu mati di kayu salib? Sama buat kan? hapus dosa. Kenapa harus mencium batu? Katanya dia Tuhan. Astaga. Kok harus kalau mati melakukan dulu? sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu pahala. Jadi itu pahala itu kita dapatkan tentunya. Tidak ada tertulis pahala di situ, Adinda. Oke lah. Kalau nggak tulis pahala, menebus dosa. Ya. Menghapus dosa, mencium batu hajar aswad menghapus dosa habisnya. Nggak ada di situ karena pahala. Oke, tenang. Ini jadi kakanda yang nggak tenang ini kalau saya mau menjawab ini. Ketika Tuhan itu, ketika hambanya melakukan perintah Tuhan ya pastinya ada reward yang diberikan. Bukan sebaliknya. Ini untuk menebus dosa hambanya, kemudian Tuhan harus mati, kan tidak seperti itu. Logiknya bagaimana coba? Oke, Dinda. Iya kan. Kenapa harus kenapa kan Yesus kan kenapa harus mati dulu? Kenapa harus mencium batu? Kenapa harus orang kan bentar? Impossible. Justru itu. Jadi makanya cacat logika cara berpikir itu, makanya gua buka dulu cara berpikir baru gua tanggapi, baru gua jawab. Iya, bagaimana mau buka cara berpikirnya sampai Tuhan harus mati ini? Mati Karena itu otak kita pun ikut mati itu Kanda. Karena Adinda Afghanistan tadi mengatakan, kenapa Yesus harus mati untuk menghapus dosa? Bentar kan? Ya kan? Loh, makanya saya membuka cara berpikirnya. Bagaimana dengan iman Adinda yang baru bahwa mencium batu raja itu menghapus dosa sehabisnya? Kemudian itu makanya saya bilang, Kanda, dengar, apa yang diperintahkan itu termasuk salah satunya itu yang diperintahkan oleh Tuhan.
Mana kalau saya ayatnya di melakukan perintah Al-Quran Allah memerintahkan untuk mencoba Hajar Aswad? Coba. di mana? bukan tidak diperintahkan. Kita Terus menuruti kenapa Kak Adinda yang perintahnya mengatakan begini perlu Kakanda. Dengar, memerintahkan? perintahnya itu menuruti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu salah satunya. Nah, termasuk tadi itu. Nah, kalau kita melakukan itu, perintahnya Allah itu menuruti Rasulullah melakukan itu, dan kita melakukan hal tersebut, itu baik apa tidak? Itu namanya patuh. Disclaimer lagi Dan ya, tentunya kita dapat Adinda reward. tadi Sebaliknya mengatakan. tidak. Kemudian manusia, kalau bicara tentang keadilan, kenapa manusia yang berdosa itu harusnya yang berdosa Tuhan itu bisa memaafkan sekaligus, mudah saja buat dia. Justru dia mengorbankan dirinya, di mana bentuk keadilannya, di mana dirinya yang suci dan maha tinggi itu menjadi korban dari perbuatan ciptaannya. Coba logiknya bagaimana? Begitu kan, Oke, bisa Guru Anda tanggapi? Oke. Akan. Oke, Adinda mengatakan tadi kan bahwa mencium batu hajar itu perintah dari Tuhan. Setelah itu dia bilang nggak ada. Kayak mana yang benar? Begini Adinda, makanya Guru Unda elang itu kan Adinda Afghanistan tadi kan bertanya kenapa Yesus harus mati baru menghapus dosa. Makanya gua buka cara berpikirnya dalam iman Adinda yang sekarang perlu Adinda paham. Kenapa harus mencium batu dulu? Kenapa baru bisa menghapus dosa sabibisnya? Kan pertanyaan sama. Kemudian, bentar. Orang Yahudi dan orang Nasrani justru kalian bersyukur. Bilang kalau ada udah orang selesai. Yahudi, orang Nasrani. Karena Biar itu nggak- nanti Lupa saya nanti. kan begitu. Jadi kenapa Yesus Ya, itu harus mati? Saya katakan tadi di mana bahwa dalilnya harus mencium batu hajar aswad dulu baru bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. kan dia bertanya, bukan begitu maksudnya. Kamu ngomong Karena dia mengatakan, kan bertanya. Kan dia Nggak ada mengatakan dalilnya. Kalau ngomong nggak ada dalilnya itu namanya ngarang. Kalau dikatakan itu, Yang kalau mau ditanya nih, disandingkan antara Hajar Aswad dengan penembusan kematian Tuhan untuk menembus dosa, itu nggak sepadan. nggak Kami tidak sepadan. melakukan itu pun bisa, kami nggak bisa, Mbak. Nggak pas itu. Afgan, Bapak. bentar Adinda trauma. Ini yang ditanya Yesus kenapa harus mati di salib? Mati, biar masa nebus dosa disandingkan dengan Hajar manusia? Aswad? Nggak bisa, Iya. Kanda. Masa batu Kan dengan Afghanistan Tuhan tadi. yang gimana, Kanda? Nggak pas itu. Afghanistan tadi mengatakan kenapa harus Yesus mati baru menghapus dosa, kenapa nggak mengampuni saja, kenapa harus mati? Kan makanya saya bilang Maka kenapa begitu. harus lagi, kenapa harus mencium batu hajar itu menghapus dosa? Ikan pertanyaan yang salah. Ya, nggak Mesti ada harus dalilnya. Tidak ada begitu, Kanda. Makanya salah ini sebenarnya. Tidak ada Jadi nggak ada keharusan juga dalam Islam dalilnya. meniup Hajar Aswad itu kemudian menghapuskan dosa. Tidak harus. Itu Tidak harus. mana dalilnya Jangan bahwa bicara Yesus tentang itu harus mencium Hajar- mati? Kanda, saya dulu, Kanda. Dengar dulu, Kandaku, guruku yang besar anunya. Coba tunggu dulu ya. Saya kasih tahu. Tidak ada keharusan bagi orang Islam untuk menyium Hajar Aswad itu kemudian menghapuskan dosa. Tidak ada. Saya tanya sama orang muslim manapun tidak ada. Jangankan bicara tentang Hajar Aswad itu kan ada di Mekah sana. Saya tidak juga tidak berangkat ke sana pun juga karena ketidakmampuan saya itu tidak juga, tidak ada masalah dengan itu. Ada mekanisme lain yang bisa menghapuskan dosa saya oleh Tuhan sendiri. Kalau Allah menghendaki, Dia bisa menghapuskan dosa saya. Itu kemampuannya. Bukan kemudian Tuhan Allah saya yang mati untuk menebus dosa saya yang saya perbuat, di mana Dia tidak maha tinggi, maha bersih itu, maha mulia itu, kemudian mati untuk dosa saya. Nggak masuk, Kanda. Ya, itu berbeda, Kanda. Jadi kalau guruku Elplan yang besar anunya ini menyamakan itu, ya tidak sepadan. Makanya begitu nggak Adinda. Kan pertanyaan Adinda Afghanistan. Elprat, tak kasih tahu kamu tadi nanya di mana dalilnya Yesus harus mati untuk menjadi Tuhan. Tuh Roma 14 nomor 9 kamu buka, kamu baca. Bentar dulu. Kan yang Ini ditanya baca, kamu minta dalil. Kamu minta dalil, dikasih dalil tuh Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus harus mati dan bangkit kembali Bentar untuk dijadikan dulu. Tuhan. Tuh. Adinda Buka. Afghanistan tadi mengadakan. Kamu tadi nanya dalil, ini dikasih dalil. Adinda Afghanistan tadi mengatakan kenapa harus Yesus itu mati baru menebus dosa, kan begitu pertanyaan Afghanistan. Kenapa harus, ya kan? Loh, Lah iya. dalam iman bentar, makanya dalam iman, kenapa harus juga gitu. Jadi pertanyaan yang sama, kenapa harus Iya, juga? terus kenapa harus begitu? Kan dia Tuhan katanya. Kan pertanyaan yang sama, kenapa harus juga? Iya, kan dia Tuhan katanya. Nggak harus juga kan, makanya Harus, apa yang coba lihat, kematian kalau kami tidak menurut itu tidak harus kami
tidak harus kami mencium hajar aswad kemudian menebus dosa. Itu harus ya, bicara aswad dulu ya. Ambil satu-satu ini harus. Tidak ada keharusan untuk orang Islam mencium hajar, menghapus dosanya dengan mencium hajar aswad, tidak ada keharusan. Tapi dalam kekristenan matinya Tuhan itu ada suatu keharusan untuk menebus dosa. Harus. Kalau nggak mati nggak jadi Tuhan Yesus. Begitu kenapa Allah nggak menghapus dosa aja? Kenapa bisa dihapus dosa? Dari apa yang kita lakukan? Nah, nyatanya saya nggak ke hajar aswad, dosa saya juga udah dihapus. Saya berdoa dari rumah, saya sholat dari rumah, melakukan ibadah dari rumah, doa saya dihapus sama Allah. Nggak harus gimana kamu ke Allah menghapus dosa? Nah sekarang kalau Yesus nggak mati, jadi Tuhan nggak? Di mana Adinda tahu bahwa Allah sudah kalau menghapus Yesus dosa? nggak mati jadi Ya Tuhan sama apa sebaliknya. Bagaimana bang? Bentar. Apakah Anda mengatakan Dari mana bahwa Adinda Anda sudah tahu? dihapuskan? Enggak, di mana Adinda tahu bahwa Kalau saya Allah sudah menghapus dosa? Makanya kalau pertanyaan itu saya balik bagaimana? Sama enggak? Nanti saya jawab. Makanya saya bilang, kamu coba jawab dulu. Dari mana Karena kamu jawab. tahu? Apa Guru buktinya saya bahwa? besar anunya ini harusnya menjawab duluan daripada. Elang ini dari tadi tuh gimana? Semua Bagaimana pertanyaan Adinda nggak dijawab. tahu bahwa Allah itu menghapus dosa Adinda pada saat ibadah? Balik nanya kayak Ya, tuyul tentu aja. kan kalau sebagai orang yang beriman dikasih tahu kalau melakukan sesuatu yang diperintahkannya, maka itu akan mendapatkan rewardnya, termasuk salah satunya. Iya, dari mana bisa Adinda menghapuskan tahu? dosa. Dari mana Adinda tahu bahwa Allah menghapus dosa Adinda? Ya disampaikan seperti itu. Artinya, gimana sih? Oh, Ya, sekarang ini saya tanya, kalau sahabat kalau nggak ada bicara bukti tentang ya? terlepas dari, ya Kakanda dengar dulu Kakanda yang besar bohongnya. Dengar dulu, ya. Perhatikan bagus-bagus. Kalau bicara tentang penghapusan dosa itu bagaimana terhapusnya, itu kan bicara tentang iman itu. Yang tidak kelihatan pun tapi kita yakini bahwa seperti itu adanya. Berarti imani saja. Imani saja. Imani Doktrin. saja. Ini bicara tentang keimanan. Iya, berarti karena iman itu kan imani saja kan begini. Kita konsisten dengan apa yang kita dapatkan dalam literasi kita, yang kita anggap Ya, itu benar. iya. Nah, Berarti begitu cara meskipun nggak ada memandangnya kalau bicara buktinya. tentang iman. Nah, Terus makanya saya bilang kalau bagaimana itu dia kan hal tahu? yang transenden kita tidak bisa tahu itu, transenden tidak nampak materinya. Tapi kita tahu bahwa itu yang kita yakini benar adanya. Artinya imani saja kan? Apa sih? Kan bicara keimanan. Ya, berarti imani saja kan? Kata-kata Iya, bicara iman itu masuk akalnya kan begitu. Iman itu tanpa gini, beriman berbeda, Bro. Kalau bagaimana sih Anda melihatnya itu? Kalau kita bicara tentang iman, tentunya tidak lepas daripada cara kita berpikir dengan menggunakan akal kita. Kan begitu. Bukan akal itu Adinda katanya tadi. Sekali ini saya jawab kamu ya Efrat. Sekali ini saya jawab kamu ya. Tapi kalau kamu enggak jawab lagi pertanyaannya si Bang Afgan yang kesekian kalinya, kulempar kau ke tai-tai ya. Dalam surah Hud ayat 114 Allah berfirman bahwa kebaikan akan menghilangkan dosa. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Tuh, salah satu dalilnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 juga menghapus dosa. Udah jelas di situ saya jawab ya. Sekarang tolong kamu jawab pertanyaannya Bang Afgan. Kenapa Yesus harus mati di tiang kayu salib dulu untuk menghapus dosa manusia? Katanya Yesus Tuhan, ya. Enggak, kenapa Yesus enggak kudu mati terus umat manusia aku hapus seluruh dosamu? Silakan jawab. Kalau nggak dijawab lempar kau tai kau sekali ini. Bentar dulu Adinda, kita sahabat loh. Kita sahabat masa Nggak ada urusan, saya nggak bersahabat sama kafir model kau lanatullah ahlinar. Dijawab. Begini Adinda, ya. Dari mana Adinda tahu bahwa dosa anak sudah dihapus? Dijawab, conge. Muter-muter lagi dong ini. Kebalikan ke kamu bagaimana? Nanti guru bisa menjawab. Elprat, aku kasih tahu sama kau. Buka mulut kau, buka. Lama Sesak kita dengar dia lama-lama benar. Aduh, bagaimana nih? Nggak ada ilmunya, diajak diskusi nggak jelas, ditanya nggak jawab malah balik nanya. Ditanya nggak jawab malah balik nanya. Assalamualaikum guru besar.
itulah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ini mau dikorbankan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Bang Harapan. Bang Basim Warahmatullah. Waalaikumsalam. Pasien berikutnya ini siapa nih? Iya, silakan buat pasien berikutnya. Tapi ya tolonglah kalau diskusi ya dengan data supaya bisa mengedukasi. Jangan model kayak si yang barusan itu, si Elfran ya. Jadi dia tuh lewat congek karena udah kebanyakan makan guguk kali ya. Jadi ditanyanya apa dia balik nanya, ditanya apa balik nanya. Cuman satu pertanyaan dia tanya balik 1000. Bukan dijawab tuh pertanyaan ya. Kalau memang nggak ada ilmu jangan mempermalukan Kristen lah, nggak usah naik kalau memang nggak ada ilmu. Kita ini buka room kayak begini ini untuk mengedukasi loh ya, bukan cuman untuk guyon-guyon doang. Kalau kalian tuh mau guyon di gereja sono, itu memang udah kayak ada kocan kan kalian di gereja. Katanya beribadah jingkrak-jingkrak ya kan, katanya beribadah cukur jembut, apalagi ya, lihat ini. Kalian pikir itu ibadah itu kayak guyon gitu, nyembah Tuhan tuh kayak mainan begitu ya. Sampai Tuhan sendiri pun kalian kutuk, jadi terkutuk ya kan, apalagi kalau gini ya. Kalau mau naik bawa ilmu lah, bawa otak dikit lah paling enggaknya tuh, jadi bisa buat diskusi, ada yang teredukasi gitu. Afgan sudah lama, saya bertanya Bang Sabar ya. Bang Afgan sudah lama mualafnya Bang? Alhamdulillah baru semingguan. Keluarga, orang tua, Muslim, ada yang Muslim atau yang pertanyaan tadi yang bikin saya bingung di Kristen. pertanyaan terkait Tuhan itu kenapa Tuhan harus mati untuk menebus dosa gitu? Iya. Masa umat yang membuat dosa Tuhan yang tebus, kan tidak nyambung itu. Ya, jadi itu terbalik mindset. Jadi itu justru Tuhan yang patuh kepada ciptaannya. Kalau kita lain, kemudian Tuhan itu bisa menghapuskan dosa kita karena kita patuh apa yang kita lakukan. Masa gitu? Jadi hamba patuh kepada Tuhannya. Kalau mereka Tuhan yang patuh kepada hambanya, itu terbaliknya. Dan alhamdulillah saya sekarang pesantren, alhamdulillah. Oh, masuk pondok, tapi orang tuanya bagaimana Bang Afgan? Aku ya setuju aja, setuju. Orang tuanya agamanya apa? Mohon maaf. Ya Kristen. Waktu dua-duanya Kristen? Iya. Atau salah satu? Iya, dua-duanya. Bang Afgan berapa orang bersaudara? 5, 2 Islam, 3 Kristen. 2 Islam termasuk Bang Afgan sekarang? Atau sudah menjadi 3 orang? Iya, 2 satu tambah saya. Oh. Kakaknya apa adanya yang duluan? Kakak saya, yang kakak pertama. Oh. Lihat kakaknya dulu, baru kemudian sudah mulai bertanya-tanya tentang agamanya ya. Iya. Saya juga waktu ke Kristen saya jarang ke gereja, bingung juga saya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya mengerti di Kristen, yang kurang masuk akal gitu. Bagus Bang Afgan, nanti ya kalau ada orang Kristen tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Iya Bang. Benar Bang Afgan. Orang yang berpikir sih Kristen ini. Iya, Bang Eral, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bang, kepencet, izin. Lagi jalan soalnya. Dengerin di helm. Oke, siap. Izin saya turunkan biar ada buat teman Kristen ya Bang Ira ya. Syukran supportnya ya. Oke, Bang Carolina. Bang Carolina, Bang Karol, selamat siang. Assalamualaikum Ustaz Antur. Selamat siang. Iya. Gimana di Bang Wacat? Mau diskusi sama Bang Karol apa Bang Karol biar nanti diskusi sama Otet? Nah, gimana nih, lanjut? Boleh juga. Ya dalam pemahamannya Bang Karol kan sudah biasa, kita sudah dengar. Tapi kalau nggak tahu saya pemahamannya Bang Karol kalau ditanyakan pertanyaan yang sama tadi itu. Karol sempat dengar nggak pertanyaannya itu tadi? Itu Afgan itu orang dia mualaf itu. Salah satu alasannya dia menjadi mualaf itu ada pertanyaan yang ditanyakan mungkin ya pada dia tidak bisa didapatkan di kekristenan. Alasannya kemudian Tuhan harus mati untuk dosa ciptaannya. Mana Bang Karol? Ya sebenarnya Karol ini udah kebingungan juga Bang Wacat ya, kebingungan juga. Kemarin penarasi Tuhan kau harus mati dulu ya, mati untuk menebus dosa. Tuhan kau dilahirkan, ya kebingungan juga sih, kebingungan juga. Tuhan itu tidak ada harga dirinya. Makanya si Karol ini rajin Bingung gimana maksudnya? Bingungnya gimana maksudnya? ya. Silakan silakan. Bingung bagian mana, saya bingung. Ya coba silakan paparkan tentang sama itu bang. Yang terkutuk ini Tuhan. Silakan Bang Karol. Saya ini ya, saya ulang ya, Bang Karol ya. Jadi Afgan ini bertanya-tanya waktu dia jadi Kristen dulu, sekarang dia udah mualaf. Salah satu yang alasan dia menjadi mualaf itu ada pertanyaan yang tidak bisa didapatkan jawabannya secara baik mungkin Bang Karol bisa menjawab itu dengan baik. Salah satu pertanyaannya itu, kenapa Tuhan harus mati untuk menebus dosa ciptaannya gitu. Ya berarti ya kalau saya kan Yesus utusan dan dosa itu bukan ditanggung atau ditubalkan. Yesus utusan dan dosa memang orang harus tobat untuk memperbaiki dirinya atau menebus dosanya, bukan orang lain yang ditanggungkan dosanya. Ya, tapi Bang Karol berarti percaya kemudian Yesus itu disalibkan untuk menebus dosanya sendiri, bukan untuk manusia semuanya. Yesus disalib itu kan karena orang saja yang mempersalahkannya. Orang apa sih ini? Sekongkol ya, persekongkolan. Ada persekongkolan tuh. Ya, maksudnya keadaan itu kan terjadi karena persekongkolan gitu, kemudian dia tersalibkan. Nah, yang diyakini begini, ya maksudnya dalam iman Kristen itu kematiannya dia itu adalah untuk menebus dosa gitu. Nah, itu. Saya tidak menganggapnya demikian. Mungkin kalau Abu Isa bisa menjelaskan hal seperti Ya, itu. Masa bagaimana, Bang Masa? Iya, selamat siang Bang Abu Isa. Selamat siang. Iya, silakan Bang Abu Isa kalau mungkin mau menanggapi. Iya. Kalau Bang Karol ini tidak bisa menanggapinya karena menurut Bang Karol itu kematian Yesus itu bukanlah untuk apa menebus dosa manusia. Oh. Tapi melainkan menebus dosanya sendiri gitu. Silakan Bang Abu Isa. Oh ya. Padahal aku tadi cuma mau dengerin Karol aja lah. Woi, mendengarkan saya. Tanggapin Jadi dulu Bang Abu. Jadi gini, Bang Karol, coba Bang Abu Isa. Bang Abu Isa ini kan Kristen sejati pastilah, dan masih tetap Kristen.
Iya kan, salah satu yang diyakini atau dalam keimanan Kristen itu kematiannya Yesus. Ya, kalau saya kan bukan Kristen sejati kan kalau saya. Saya tidak. Bang Karol kan Kristen Syariah gitu, Kristen Syariah Bang Karol. Saya juga Bang Karol itu anggap aja sudah saya nyasar juga lah. sempat mempertanyakan. Kristenan yang sejati gitu. Saya kan mempertanyakan juga mengapa Yesus melakukan pembiaran terhadap 2000 B2 yang dirasuki oleh jahat. Kabur, takut sama Bang Karol. Bang Karol takut tuh cuma nggak bisa tuh, kabur dia. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.